Ya, saudara, dalam video yang singkat ini, saya ingin memberikan tanggapan terhadap polemik yang terjadi oleh karena pernyataan daripada Pendeta Gilbert Lumoindong yang melukai keluarga daripada seorang polisi yang ditembak mati beberapa bulan yang lalu, saudara. Nah, saudara, begitu ramai reaksi yang datang terhadap Pendeta Gilbert akibat pernyataannya yang terlihat sepertinya membela Verdi Sambo yang menembak polisi tersebut, yaitu Yosua Huta Barat, dan serangan-serangan itu diarahkan kepada Pendeta Gilbert akibat pernyataannya yang dianggap sangat-sangat kontroversial. Dan kemarin saya dikirimi surat, ya, maksudnya dikirimi oleh seseorang itu kopian surat dari pengurus pusat Sinode GBI kalau saya tidak salah, yang isinya menegur Pendeta Gilbert, begitu ya. Nah, dalam video ini saya tidak membahas isi surat itu, juga saya tidak akan membahas substansi pernyataan Pendeta Gilbert dan mengenai reaksi-reaksi yang datang menyerang Pendeta Gilbert oleh karena pernyataannya yang kontroversial. Saya tidak akan membahas itu, tetapi saya hanya ingin memberikan tanggapan apa yang seharusnya dibicarakan oleh hamba Tuhan dan apa yang seharusnya tidak usah dibicarakan oleh hamba Tuhan, begitu ya. Nah, saya hanya punya 2 poin di sini, saudara. Poin yang pertama, pendeta tentu saja boleh menilai segala sesuatu, boleh memberikan evaluasi, penilaian, termasuk kritikan-kritikan terhadap apa saja, termasuk politik, termasuk apa saja, saudara. Tetapi semua itu dasarnya harus firman Tuhan. Ya, jadi pendeta memang dia boleh dan harus menilai apa saja berdasarkan firman Tuhan. Ya, jadi misalnya dalam kasus Sambo ini, saya membuat satu video, tetapi saya tidak bicara tentang kasus itu karena saya tidak tahu apa-apa. Polisilah yang tahu, ya, pengacara lah yang tahu, atau orang-orang yang terlibat itulah yang paling tahu, ya. Kalau polisi dan pengacara kan mereka pihak luar, ya, yang tahu persis itu kan pelaku-pelaku itu, ya. Jadi saya tidak menyoroti tentang kasus itu, membicarakan tentang substansi kasusnya karena saya tidak tahu apa-apa, tetapi saya membahas dalam konteks ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan serangan-serangan dari pihak sebelah, ya, yang non-Kristen, yang mengatakan orang Kristen bilang syukur percaya Yesus pasti selamat. Nah, Sambo selamat dong. Ya, walaupun menembak orang begitu sadis, tapi Sambo selamat dong, gitu ya. Nah, saya membahas itu. Apakah Verdi Sambo itu diselamatkan atau tidak? Ya, saya membahas itu, saudara lihat videonya, ya, saudara, ya. Jadi itu memang saya harus bahas karena pertanyaan ini sangat relevan dengan tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengajar, yang memberikan pencerahan dengan terang firman Tuhan, juga mengkritisi hal-hal yang memang salah, ya. Jadi saya membuat satu video seperti itu, ya. Jadi saya tidak bicara substansi perkaranya karena saya tidak tahu apa-apa. Jadi jangan bilang pendeta tidak boleh bicara apapun, ya. Gilbert tentu saja punya hak untuk bicara apapun menurut saya, ya. Politik, ekonomi, bicara kasus Sambo, ya. Tetapi memang ketika kita membicarakan sesuatu hal itu harus dari perspektif pekerjaan kita sendiri, ya. Kalau seorang pendeta berarti dia mengkritisi itu, dia menilai itu, melihat itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, menurut saya Pak Gilbert di sini kebablasan, ya.
Ya, dia mengomentari apa yang seharusnya tidak dikomentari begitu ya. Jadi akhirnya kemudian mengundang reaksi ya seperti itu. Maka poin saya yang pertama, pendeta seperti saya atau siapa saja yang jadi pendeta, yang jadi hamba Tuhan, ya baiklah kita mengomentari segala sesuatu itu dari perspektif Alkitab. Itu memang tugas kita. Tidak ada yang boleh protes. Tapi kalau sudah masuk ke dalam substansi satu perkara yang bukan urusan kita, nah ini memang berbahaya. Ya, ini mungkin nanti akan menjadi polemik dan kita tidak bisa membela diri karena kita tidak mendasarkan penilaian kita berdasarkan perspektif Alkitab. Ya, ya itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya belajar dari polemik yang terjadi karena pernyataan Pak Gilbert ini, seorang hamba Tuhan menurut saya memang harus bijak untuk memilah-milah dan memilih-milih mana yang dia harus bicarakan, mana yang tidak harus dibicarakan. Ya, jadi kita harus tahu kapan bicara, kapan tidak. Harus tahu timing yang tepat. Ya, kasus apa, hal apa yang kita mau soroti, kita mau nilai, itu memang harus mempunyai satu kepekaan, ya. Karena seorang hamba Tuhan itu harus memberikan penilaian itu dengan bijak, ya, tepat waktunya, juga tepat kasusnya atau apa yang terjadi, juga tepat orang-orang yang dituju, ya seperti itu. Semua harus tepat begitu ya, timingnya tepat ya. Jadi kita memang, saya katakan tadi, bisa bicara segala hal berdasarkan perspektif Alkitab, tetapi kita perlu tahu kapan kita harus bicara dan kapan kita tidak bicara. Lagi pula, kalau seorang hamba Tuhan itu memang harus mendengarkan bagaimana Tuhan mendorong kita. Apa Tuhan memberi beban untuk bicara atau tidak, ini penting juga. Walaupun itu penting ya, tapi kita tidak merasa terbeban, tidak merasakan ada dorongan dari Tuhan untuk bicara ya, atau beban dari Tuhan untuk bicara, ya kita tidak usah bicara. Mungkin Tuhan kasih itu kepada orang lain ya, yang lebih tepat untuk bicara dan bukan kita. Jadi memang ada bijaksananya, ada hikmatnya ya. Dan kalau kasus Verdi Sambo ini saya hanya tulis-tulis di Facebook ya, yang menilai bagaimana mungkin terjadi penembakan begitu kejam ya, begitu bengis seperti itu ya. Saya menulis beberapa kali di Facebook, dan kalau video YouTube hanya satu saja yang khusus menjawab pertanyaan itu tadi, apakah Sambo masuk surga atau tidak, Sambo selamat atau tidak. Ya, cuma itu ya. Saya selebihnya tidak membuat video berseri-seri bicara kasusnya, no. Itu bukan keahlian saya ya. Saya kira itu saudara ya. Jadi seorang hamba Tuhan harus bisa memilah-milah dan memilih-milih. Saya bicara sampai di sini saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.